Silakan. Cepat masuk. Ini dimulai dari assalamualaikum. Kamu orang pada jujur. Kayak orang petakilan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah kita mulai tadi kan? Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siapa hari ini yang kita hadir? Iya, Pak. Apanya? Ada urusan, nggak tahu urusannya apa. Hari ini tahu? Hari ini belajar apa? Tidak tahu. Jadi hari ini kita belajar sumber daya manusia. Jadi tujuan pembelajaran hari ini berdasarkan pengertian penduduk sebagai sumber daya manusia. Yang kedua, menganalisis peran penduduk dalam pembangunan. Yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor yang mengaruhi kualitas sumber daya manusia. Terus yang ketiga, menjelaskan upaya pentingnya kualitas penduduk. Menurut kalian, apakah jumlah penduduk yang banyak selalu menjadi masalah? Iya. Contohnya? Contohnya karena banyaknya penduduk. Misalnya tambah banyak itu kayak rumah kumuh karena terlalu banyak penduduk. Jadi kota terkadang kebanyakan rumah. Bagus, tepuk tangan untuk tadi kan. Terus ada pengertian penduduk. Penduduk merupakan individu. Individu yang tinggal di satu wilayah pada waktu tertentu dan diakui oleh hukum. Dalam konteks pembangunan, penduduk berfungsi sebagai pelaku sekaligus objek dari proses pembangunan. Terus ada penduduk sebagai sumber daya alam. Penduduk disebut sebagai sumber daya alam manusia karena mereka memiliki kondisi intelektual dan visual dapat dilihat dan dikembangkan serta menjadi penggerak dalam pembangunan nasional. Terus ciri-ciri sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pendidikan yang bagus, yang baik. Jadi di satu daerah, satu negara kalau memiliki pendidikan yang bagus, maka sumber dayanya akan bagus. Terus yang kedua, mampu beradaptasi dengan teknologi. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi yang makin maju. Terus ada sehat jasmani dan rohani. Terus dalam berbagai bidang. Terus ada manfaat penduduk berkualitas. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong ekspor sosial dan budaya. Yang ketiga, menjunjung ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memperkuat
memperkuat daya saing nasional. Masalah pendidikan, angka kelahiran dapat mempengaruhi penduduk. Menurut kalian gimana? Kalau angka kelahiran itu sangat tinggi, apakah dapat mempengaruhi satu penduduk, satu negara, misalnya satu keluarga lah. Terus yang kedua, situasi yang tidak kendali. Terus ada kesenjangan antara wilayah. Terus yang ketiga, rendahnya kualitas pendidikan. Ini menjadi masalah yang utama di pendidikan kita, karena pendidikan yang di Indonesia ini masih kurang dan kualitasnya belum setara dengan negara lain. Jadi pendidikan itu di Indonesia harus rata, harus bagus semua untuk bisa bersaing dengan negara lain. Harus upaya meningkatkan kualitas penduduk, yaitu pembangunan pendidik dan kesehatan. Jadi sebuah negara itu harus pendidikannya harus merata. Terus yang kedua itu kesehatannya harus berkualitas, karena kesehatan ini lebih kurang bagus lagi. Terus penyediaan lapangan kerja di Indonesia, lapangan pekerjaan masih banyak kurang. Jadi untuk ke depannya itu negara harus menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk anak generasi Gen Z yang sekarang. Terus yang ketiga, program keluarga yang berencana. Jadi program keluarga berencana ini harus detail dan harus satu keluarga itu harus mempunyai keluarga yang berencana, karena kalau kebanyakan tidak dapat mempengaruhi penduduk. Contohnya kayak pendidikannya kurang dapat, terus makanan kurang sehat, terus bisa mendapatkan kemiskinan karena tidak melalui program keluarga yang berencana. Terus ada pemerintah kualitas dan antar daerah. Ada hubungan penduduk dan lingkungan. Hubungan antar penduduk dan lingkungan dapat dijelaskan melalui berbagai aspek. Pertama, penduduk, manfaat lingkungan sebagai sumber kehidupan. Kedua, kerusakan lingkungan berpengaruh pada kualitas hidup penduduk. Nomor 3, pembangunan berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting. Jadi sebelum kita mengas, kita speaking dulu. Yeay. Apa itu speakingnya, Pak? Speakingnya jika saya bilang pegang hidung, itu pegang hidung, cuma dari saya pegang telinga, dapat mengecoh kefokusan kalian. Berdiri kalau Pak. Ya, berdiri. Pegang mata. Kedua, pegang hidung. Pegang kepala. Pegang batis. Pegang telinga. Oke, udah sampai itu. Yeay. Terima kasih, Pak. Jadi, jawab pertanyaan ini di kertas kalian masing-masing. Oh. Kalau bisa, maju untuk menjawab pertanyaannya. Di situ, Pak. Iya, papan tulis.
Ini jawabnya masing-masing apa? Ya. Atau satu orang satu pertanyaan? Masing-masing. Oh, berarti kami bertiga tetap nungguin jawabannya Iya. itu. Yang pertama, Kalau nanti mereka nyampe jawabannya gimana, Pak? Kalau enggak gini aja Pak, kita kumpulin jawaban sendiri-sendiri baru ditulis di situ. baik. Udah, gitu. Mau kertas lo? Sudah, Bapak? Terus. Wah, ada jawabannya. Terus yang kedua, Salah satu ciri kebaikan berkualitas adalah apa ya? salah satu ciri kualitas Tidak perlu sakit, Pak. Itu paling. Nomor 3, Bapak. Kami tutup mata, Bapak. Masalah utama dari pertemuan dan kembali adalah sudah Sudah, Bapak. upaya peningkatan kualitas sekolah pada dua orang ini. Apa ya? Lanjut, Bapak. Berapa soal, Pak? 4 soal aja. 4 soal aja. Sudah, Pak. Dituliskan, Bapak. Ya, terus menjadi pertama. Oh. ABC-nya aja, Kak. Ya, Sebelah 2 ya, kita belah 2 ya. Soal nomor 1 dulu, apa? Aku langsung semuanya. semuanya. Dua. Masuk. Bapak, ada Elio, Bapak baru datang, Bapak. Oke, silakan Maaf masuk. Bapak, terlambat. Terus dari mana? Kami terlambat Bapak, dipanggil Bu Guru. Oke, silakan masuk. Bapak. Sudah, Bapak. Selanjutnya, Ini saja. Ini punyanya Putri. Oh. Siapa? Kenapa lo Nata? Ayo. Pak, Oh, ini supirnya datang. Wih, udah tuh.
sama? Jawabannya D. Kedua jawabannya B. Yang ketiga B. Belum. B. D. Upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui Tambahan penduduk usia tua. Maksudnya gimana, Pak? gimana menambahkan penduduk yang usianya tua? Upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui Kan kalau meningkatkan kualitas penduduk kan harusnya kita meningkatkan pendidikan sama kesehatan. Jadi penduduknya berkualitasnya jadi meningkat, Pak. Kalau menambahkan penduduk usia tua gimana, Pak? usia tua. Ini kan makin tua kita semakin orang tua itu semakin berpengaruh karena dapat menambahkan ketambahan penduduk di usia tua karena lebih banyak yang orang tua itu lebih banyak yang dilantarkan. Memprioritaskan orang yang lebih tua kalau Ya. Ya, salah deh. Kamu salah. Waduh. Oke, Dia bisa simpulkan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu penduduk adalah aset penting dalam pembangunan. Tetapi jika kualitasnya tidak memadai, mereka dapat menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan. Karena telah berakhir dengan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran ini doa untuk adik silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, biarkan saya memimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa silakan dipimpin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana hari ini pembelajarannya? Seru? Oke, mungkin dari sini aja. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.